hari masih siang. Ya, karena kegelapan malam segera tiba dan semua manusia beristirahat dan menanti hasil upah dari pekerjaan yang telah dilakukan. Kita kalau siang kan bekerja, ya kan, cari duit. Kalau udah malam, kita kan tinggal tunggu hasilnya, ya bukan? Nah, sama seperti yang Tuhan katakan. Bagi yang benar, yang terpilih, dan yang berkemenangan akan menuai hasil yang tidak terduga. Ia akan naik dan naik dan naik, mencuat ke atas seperti mercusuar yang tidak tertahankan. Dunia akan melihat bahwa akulah Tuhan yang bisa mengangkat dan meninggikan serta mempromosikan pada seluruh penjuru dunia. Berkat-Ku menyertai hidupmu. Saudara, hanya Tuhan yang bisa angkat tinggikan kita dan promosikan dengan caranya yang ajaib ke seluruh penjuru dunia. Ya, kita mau baca firman Tuhan, kita mau belajar ya. Yang sudah tidak asing lagi, tapi hari ini Tuhan berikan lain versinya ya. Ulangan 28. Ya. Yang paling sering kita senang dengar sekali, tetapi nggak tahu sudah terjadi belum di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Ya, Ulangan 28, bicara berkat. Ya. Firman Tuhan berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Sama seperti Tuhan tadi katakan, bukan? Aku akan angkat tinggikan seperti mercusuar yang tidak tertahankan, dan dunia akan melihat akulah Tuhan yang bisa angkat tinggikan dan promosikan ke seluruh penjuru dunia. Firman Tuhan hari ini berkata, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Kohos kita di mana ya? Dan Tuhan katakan, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Saudara, janji Tuhan ini luar biasa. Ya. Ulangan 28 ayat 1 sampai 6 tadi. Nah, saudara, janji Tuhan itu luar biasa. Diberkati, diberkati, diberkati. Diberkati bakulmu, adonanmu, diberkatilah kambing dombamu, semua diberkati. Ya. Dan kita jadi anak Tuhan sudah berapa lama? Selama ini sudahkah hidup kita diberkati Tuhan sesuai yang firman Tuhan katakan? Firman Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau masih belum ada terjadi, hal itu terjadi dalam hidup kita, berarti ada sesuatu yang kurang. Ya, saya mendapatkan telepon dari seorang ibu yang saya tidak kenal. Ya, dia berkata, Cik Ling Ling, saya tahu telepon Cik Ling dari teman saya si A. Ya, saya mau minta bantuan doa. Saya bilang, iya ibu, ada apa ibu? Dan dia berkata, Cik Ling Ling, saya ini sudah putus asa. Ya, saya sudah putus asa. Saya sudah tidak ada gairah lagi untuk bekerja.
Saya tidak ada lagi gairah hidup. Wah, ini saudara ya. Tidak ada lagi gairah hidup. Saya katakan, kenapa? Dia berkata, saya ini. Oh, itu saya, Cik Ling Ling Bella. Oh ya, puji Tuhan. Ya, enggak apa-apa ya, saya enggak sebut namanya saya. Ya. Dan saya berkata, Ibu, dia berkata, saya ini bekerja di properti. Ya, saya bekerja bla 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 bla, tapi saya merasa apa yang saya perbuat selama ini sia-sia, enggak ada hasilnya. Kenapa sia-sia enggak ada hasilnya? Dan beliau berkata, tolong doakan saya ya, tolong tanyakan kepada Tuhan. Apakah uang saya yang dipinjam oleh anak saya 4,5 M bisa kembali? Saudara, berarti ibu ini diberkati Tuhan luar biasa. Ya kan? Kalau enggak diberkati Tuhan luar biasa, dia enggak bisa pinjemin uangnya 4,5 M kepada anaknya. Enggak bisa. Ya, lalu saya berkata, Ibu, apakah selama ini Ibu pernah mengembalikan persepuluhan milik Tuhan? Dan dia berkata, saya tidak mengerti dan saya tidak tahu. Ya, iya, karena ibunya nggak tahu, ibunya nggak mengerti. Tetapi hari ini ketika beliau mengerti dan beliau mulai melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, saya percaya ada perubahan pasti terjadi dalam hidup ibu ini. Ya. Firman Tuhan berkata apa? Jeri lelahmu tidak pernah sia-sia apabila penyertaanku ada dalam hidupmu. Tetapi jari lelahmu akan sia-sia apabila aku tidak ada bersama dengan engkau. Apabila tidak ada penyertaanku. Saudara, kita ini sering diberkati Tuhan luar biasa. Ya, kerja pagi siang malam luar biasa. Dari naik sepeda ontel bisa berubah naik sepeda motor. Dari naik sepeda motor bisa naik mobil, ya kan? Dari mobil biasa Xenia bisa berubah lebih atas naik expander. Ya, dari expander bisa berubah naik Innova. Ada tingkatannya, saudara. Ya, semua ada tingkatannya, naik dan naik dan naik. Puji Tuhan, berarti aku diberkati Tuhan. Tetapi tiba-tiba, kenapa ada sesuatu terjadi? Kenapa tiba-tiba tertipu? Kenapa tiba-tiba uangku tidak kembali? Kenapa tiba-tiba uangku yang dihutang orang tidak kembali? Barang-barangku yang dihutang orang tidak kembali. Semua kenapa dan kenapa dan kenapa. Ya, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Ya, Maleakhi 3. Saudara, karena Tuhan suruh saya sampaikan. Saya percaya kalau Tuhan suruh, Tuhan mau berikan firman Tuhan ini buat kita, berarti Tuhan mau memberkati kita luar biasa. Ya, Maleakhi 3 ayat 1, lihat. Aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Kok itu? Maleakhi 3. Oh, sorry. Ayat 6. Ayat 6 mulai. Ya. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpan dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami harus kembali? Ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan
dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ayat 11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Saudara, segala bangsa akan menyebut engkau berbahagia. Dan Tuhan akan angkat tinggikan engkau dengan caranya yang ajaib. Ya. Dan hari ini kenapa disinggung? Maleakhi 3 ayat 10, kembalikan persepuluhan milik Tuhan. Tidak ada pemaksaan, tetapi saya akan menyampaikan firman Tuhan buat saudara, supaya apa yang Tuhan beritahukan kepada saudara tidak sia-sia. Ya. Tetapi apa yang Tuhan sampaikan hari ini membuat kita lebih mengerti. Jadi ini bukan seperti perpuluhan biasa, bukan ya. Coba saudara dengar baik-baik. Saya yang dapat firman Tuhan ini juga terkagum-kagum dengan apa yang Tuhan katakan. Ya, Tuhan katakan apa? Kembalikan persepuluhan milik aku Tuhan Allahmu. Tahukah engkau, ketika engkau mengembalikan persepuluhan milik Tuhan, Tuhan berkata ayat 11, aku akan menghardik bagimu binatang pelahap, belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Tahukah saudara, ketika engkau melakukan dengan setia, mengembalikan milik Tuhan dengan setia, maka Tuhan yang menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya. Tahukah saudara, binatang pelahap itu apa? Yaitu ketika engkau ditipu orang, ketika usahamu ditipu orang, ketika orang datang hutang kepada engkau, tetapi terus nggak bayar. Itulah binatang pelahap itu. Dan firman Tuhan kembali Ulangan 28 ayat 7. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Saudara tahu nggak? Kita bekerja, kita berbisnis, usaha apapun di dalam dunia ini selalu banyak saingannya, betul? Betul nggak? Kalau kita buka toko, ya mungkin minimarket, banyak akan ada minimarket yang lain. Sekarang lihat Alfamart, Indomart, di mana-mana ada. Di mana ada Indomart, di mana ada Alfamart. Selalu jaraknya tidak berjauhan. Saingan tetap boleh ada. Tetapi ketika engkau benar di hadapan Tuhan, Tuhan yang memelihara usahamu, pekerjaanmu, Tuhan yang menghalau binatang pelahap daripada engkau, dan Tuhan sendiri yang membiarkan musuhmu, sainganmu, walaupun kelihatannya mereka berperang melawan engkau, kelihatannya mereka luar biasa, lebih dari engkau, tetapi ketika engkau benar, maka musuhmu akan terpukul kalah dan mereka akan mundur. Dan engkau tetap jaya, engkau tetap tegak berdiri, walaupun banyak saingan, engkau tetap berkemenangan, engkau tetap eksis. Kenapa? Ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada covering Tuhan dalam hidupmu. Dan ayat 8, Ulangan 28 ayat 8, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu. Di dalam Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu
oleh Tuhan Yesus, oleh Tuhan Allahmu. Saudara, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Saudara tahu enggak? Tuhan itu selalu memerintahkan berkat ke atasmu. Selalu di akhir kita berdoa, di akhir kita ke gereja, selalu Bapak Gembala, Ibu Gembala berkata, diberkatilah. Berkat Abraham, Ishak, Yakub tercurah berkelimpahan memenuhi lumbung-lumbungmu. Tapi hari ini sampai hari ini lumbung kita tidak pernah penuh. Bahkan terkadang lumbung kita kosong, bahkan minus. Tidak bisa bayar utang, mau disita bank, mau dilelang bank rumahnya. Kenapa? Selama ini pernahkah engkau memperhatikan? Pernahkah engkau memperhatikan mengembalikan persepuluhan milik Tuhan? Tahukah saudara, Tuhan kita kaya, Tuhan tidak butuh uang kita. Tetapi Tuhan mau lihat hatimu, hatimu yang mengasihi Dia, hatimu yang mengutamakan Dia, hatimu yang taat dan setia kepada Dia, dan Tuhan mau melihat hatimu yang dengar-dengar akan suaranya dan melakukan dengan setia sesuai dengan kehendaknya. Dan Tuhan mau engkau bisa menghargai dan menghormati kebenaran firman-Nya dan sebagai pelaku firman. Jangan cuma dengar dan dengar, tetapi tidak pernah melakukan. Ketika engkau melakukan, Tuhan akan berkata apa? Aku memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu, di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan Tuhan akan menetapkan engkau. Ayat 9, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut. Saudara tahu enggak? Ketika engkau adalah pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan yang benar, yang berkemenangan, di mana janji Tuhan Dia akan angkat tinggikan kau dan promosikan kau dengan caranya yang ajaib, dan seluruh penjuru dunia akan melihat, seluruh bumi akan melihat bahwa akulah Tuhan yang telah disebut atasmu, dan mereka juga akan takut kepada engkau. Saudara, hari ini sekarang kita mau simak ya yang sesungguhnya. Banyak orang ya luar biasa mengiring dan melayani Tuhan, betul? Tidak ada salahnya. Ya. Tadi awal saya sampaikan di mana Tuhan berkata akan ada pelebaran, akan ada pengembangan, akan ada melebar ke kanan dan ke kiri, dan akan ada berkat-berkat yang tidak terduga yang akan tercurah dalam hidupmu di luar nalarmu. Dan Tuhan katakan, marilah kita bekerja di ladangnya selagi masih siang. Jangan sampai malam. Kalau sudah malam mau bekerja di ladang tidak kelihatan apa-apa. Tetapi ketika masih siang bekerja mencangkul di padang, menanam. Kalau sudah malam, sudah sore, sudah malam, istirahat di rumah untuk menunggu hasil penuaian, untuk menunggu hasil panen. Saudara, selama ini kita selalu mengiring dan melayani Tuhan. Oke, betul? Kita mengiring dan melayani Tuhan, khotbah di mana-mana, khotbah di desa, di luar kota, di luar pulau, luar biasa jadwalnya padat. Oke, kata Tuhan. Ya, keluar masuk PD, keluar masuk gereja. Oke, kata Tuhan. Berdoa bagi jemaat, bagi pendeta, bagi gembala, bagi sesama kita. Oke, kata Tuhan. Ya, luar biasa. Tetapi firman Tuhan berkata, Maliaki 3 ayat 10, biarlah engkau mengembalikan persepuluhan milikku. Supaya apa sih? Supaya apa? Tuhan itu kaya, Tuhan kita kaya, Tuhan tidak butuh kita. Tetapi firman Tuhan berkata,
Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbenaran, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku supaya ada makanan di rumahku, kata Tuhan. Kalau kita tidak mengembalikan persepuluhan milik Tuhan, apakah tidak ada makanan di rumah Tuhan? Ada, karena Tuhan itu kuasa. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan mau membukakan tingkap langit. Tuhan berkata apa? Supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara, kalau tingkap langit tidak terbuka, apapun yang kau tanam di tanah yang subur, di tanah yang bagaimanapun, tidak akan pernah bertumbuh. Tidak ada pertumbuhan. Kenapa? Karena tingkap langit tidak terbuka bagimu. Dan hari ini, ya, Tuhan mau supaya tingkap langit terbuka, supaya rumah Tuhan itu ada makanannya. Hari ini, ya, Tuhan itu luar biasa. Tuhan memberikan gambaran begini, saudara. Ya, dengar baik-baik. Dengar baik-baik, saudara. Saya yang dengar ini juga kaget, ya. Tuhan berkata begini, umatku sangat mengasihi aku, ya. Umatku selalu datang kepadaku mencari wajahku. Umatku selalu tersungkur di kakiku, memohon pertolonganku, memohon petunjukku, dan selalu mengangkat kedua tangannya ke atas, memohon pertolonganku, karena tidak berdaya, tidak mampu, dan memohon aku turun tangan untuk menjawab doanya, untuk membuka jalan. Tetapi hari ini, di manakah umatku? Sudahkah dia mengembalikan persepuluhan milikku? Sudahkah dia memperhatikan rumah, perbendaharaan rumahku? Sudahkah dia memperhatikan rumahku ada makanannya? Saudara, sudahkah selama ini Anda memperhatikan rumah Tuhan ada makanannya, ada enggak? Saudara tahu enggak? Rumah Tuhan ada makanannya, ada enggak? Iya. Saudara, Tuhan berkata begini. Ya, saya akan sampaikan apa yang Tuhan katakan. Tuhan berkata begini. Kita ini manusia. Kita pakai pembantu. Dengar baik-baik. Kita punya pembantu. Ya. Kita punya pembantu. Pembantu bekerja buat kita, membersihkan rumah kita, menyapu, ngepel, cuci baju, masak, ya kan? Pergi ke pasar dan sebagainya. Dan ketika pembantu mengerjakan semuanya, kita akan gaji pembantu, betul? 1 bulan Anda gaji pembantu berapa? 2 juta, 3 juta. Itu pembantu. Dan hari ini juga Tuhan katakan begini. Ketika engkau memperkerjakan sopir, sopir ini akan mengantar anakmu ke sekolah, betul? Sopir ini akan antar kirim barang karena engkau punya usaha. Ya, sopir ini akan antar engkau pergi berbelanja ke mall, pergi kemana-mana. Sopir ini akan bekerja bagi engkau. Dan sopir ini ada bayar, ada beri gaji 1 bulan. Masih ada uang makannya kalau sopir, betul? Ada uang makan, ada gaji bulanan, ada gaji harian. Itu sopir. Dan Tuhan katakan, kita gaji satpam. Satpam itu menjaga rumahmu di depan pintu. Kenapa? Supaya rumahmu aman. Ya toh? Aman dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Aman dari pencuri. Engkau taruh satpam di depan pintu rumahmu. Supaya dijagai. Perampok tidak bisa masuk. Orang yang tidak benar tidak bisa masuk. Dan Anda
mempekerjakan satpam, Anda selalu bayar 1 bulan berapa gaji, ya kan? Kasih satpam makan, minum, dan gaji. Dan hari ini Tuhan katakan apa, saudara? Tuhan katakan umatku sangat mengasihi aku. Mereka mengasihi aku di bibirnya aja. Tidak ada aku di dalam hati mereka. Kenapa? Mereka sudah memperkerjakan aku lebih dari pembantu, lebih dari sopir, lebih dari satpam. Tetapi mereka tidak pernah menggaji. Saudara, benar enggak? Kita itu perlakukan Tuhan seperti pembantu, benar? Kita berdoa. Kenapa? Waktu kita berdoa, Tuhan memberikan air kehidupan kepada kita. Dia menyucikan segala hal-hal yang tidak benar dalam diri kita. Bahkan dia mencurahkan air kehidupan dalam dirimu. Supaya ada kehidupan dan ada kehidupan dalam hatimu, dalam dirimu, dalam rumah tangga dan keluargamu. Yang kering jadi subur kembali. Saudara, kita selalu mempekerjakan Tuhan seperti sopir kita. Kenapa? Kita pergi kemana-mana. Kita berdoa, Tuhan sertai aku. Tuhan lindungi aku. Luputkan aku dari malapetaka bahaya. Luputkan dari kecelakaan. Tuhan selalu mengawal engkau. Seperti sopirmu yang selalu mengawal engkau. Dan Tuhan selalu engkau jadikan seperti satpam di rumahmu. Jaga rumahmu 24 jam. Gratis. Engkau selalu berkata, Tuhan lindungi rumahku. Jagai rumahku. Jangan sampai ada apa-apa. Jagai anakku. Jagai istriku, suamiku, Tuhan. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Jagai usahaku, Tuhan. Kirimkan pembeli, Tuhan. Usahaku, Tuhan. Supaya ada kemajuan, ada peningkatan, Tuhan. Tolong dan tolong, Tuhan. Saudara, kita selalu suruh Tuhan ini ABC buahnya. Ya, sudah seperti pembantu, seperti sopir, seperti satpam. Sopir kita gaji, pembantu kita gaji, satpam kita gaji. Anda menggaji Tuhan berapa? Tuhan tidak pernah minta gaji kepada Anda. Tetapi Tuhan cuma bilang, kembalikan persepuluhan milik aku. Supaya rumah perbendaharaan itu ada makanannya. Saudara, Tuhan tidak minta gaji. Kalau Tuhan minta gaji, kita nggak bisa menggaji. Kenapa? Dia sudah rela berkorban. Dia sudah memberikan nyawanya. Mati di kayu salib. Bahkan dia memberikan darahnya untuk menebus dosamu. Untuk menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Dia sudah berkorban sedemikian rupa. Dan ketika kita diperhadapkan dengan Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaanku. Kita masih berdalih-dalih. Ya, kita berdalih-dalih itu enggak betul. Itu perjanjian lama. Itu enggak betul, itu zaman dulu. Itu enggak betul kata pendeta, sekarang sudah tidak perlu perpuluhan. Saudara, hari ini saya mau beritahukan kepada engkau. Ketika itu tidak betul, maka ketika ada binatang pelahap, melahap seluruh hasil tanahmu, melahap seluruh keuntunganmu, jangan cari Tuhan. Jangan minta tolong Tuhan. Itu salahmu sendiri. Tetapi kalau kau membawa persepuluhan milik Tuhan, kau berikan supaya ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan, supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Bahkan Tuhan masih menjanjikan, aku akan membukakan tingkap langit bagimu. Tuhan memberkati, Tuhan menghidupkan. Bahkan Tuhan berkata apa? Aku menghardik bagimu binatang belalang pelahap. Saudara tahukah engkau? Ketika engkau bekerja, engkau beruntung luar biasa. Tiba-tiba sakit masuk rumah sakit. Tiba-tiba harus bayar ratusan juta. Itulah binatang pelahap itu. Ketika engkau tiba-tiba ditipu orang, itulah belalang pelahap itu. Saya sudah sampaikan waktu yang lalu.
Di mana Yesus berkata, ambillah dinar itu. Coba lihat di uang dinar itu gambar siapa? Gambar kaisar. Berikan apa yang menjadi haknya kaisar dan berikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Saudara, dia itu, Tuhan kita itu yang luar biasa. Memberikan nafas kehidupan kepada kita gratis. Sudahkah engkau memberikan haknya kepada Tuhan yang selalu memelihara nafas kehidupanmu dengan gratis? Jangan tunggu TBC, jangan tunggu jantungan, jangan tunggu sakit paru-paru, baru engkau akan keluarkan uang bayar mahal. Terlambat. Karena umur kita di tangan Tuhan. Hari ini juga sama. Kenapa banyak orang mengalami sesuatu? Kelihatannya udah luar biasa. Kelihatannya sudah di atas. Ya, bisnisnya luar biasa. Tiba-tiba jatuh ke bawah. Kita tak menyadari. Ya, itu salah perhitungan aku. Meleset perhitunganku. Saya banyak investasi. Enggak tanya Tuhan. Enggak perhitungan. Saudara tahu kan engkau? Kalau engkau semakin panas, semakin melekat sama Tuhan, semakin engkau panas, semakin engkau meluaskan Roh Kudus berkarya dalam kehidupanmu, semakin Roh Kudus itu berkata-kata kepada engkau, memberikan petunjuk dan petunjuk kepada engkau, maka perhitunganmu tidak akan melesat. Apa yang kau lakukan, kau kerjakan dengan penyertaan Tuhan, pasti berhasil, pasti gol, pasti sukses, tidak mungkin rugi, tidak mungkin buntung. Tetapi kalau engkau sampai mengalami sesuatu, kita mau koreksi diri. Kenapa? Belum terlambat, kata Tuhan. Kembalilah kepadaku. Sujud di hadapan aku Tuhan Allahmu. Kembalilah melakukan sesuai dengan kehendakku. Hari ini firman Tuhan itu luar biasa. Kenapa? Sampai Tuhan itu menggambarkan. Kita pakai pembantu, kita gaji. Kita pakai sopir, kita gaji. Kita pakai satpam, kita gaji. Tuhan itu seperti pembantu kita, seperti sopir kita, seperti satpam kita yang menjaga 24 jam, yang memberikan nafas kehidupan kepada engkau, supaya engkau masih hidup hari ini, supaya engkau masih kuat dan gagah perkasa hari ini. Bahkan engkau sakit, Tuhan sembuhkan. Engkau terpuruk, Tuhan angkat. Engkau tidak berdaya, Tuhan berikan kekuatan kepada engkau. Bahkan yang harusnya engkau mati di neraka kekal, Tuhan angkat. Tuhan berkorban sehingga engkau tidak lagi masuk neraka kekal. Tetapi pintu surga kekal terbuka bagimu di surga, demikian di bumi. Saudara, berapa engkau berani bayar gaji Tuhan kalau Tuhan kasih engkau tarif? Engkau hanya bayar. Anak Tuhan itu manis. Saya beritahu, kita anak Tuhan manis. Kita selalu bayar Tuhan dengan doa. Doa terus pagi sampai malam. Doa 24 jam. Doamu dijawab Tuhan. Tetapi nggak ada uang yang jatuh dari langit. Nggak ada, saudara. Doa terus, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Mungkin rumahmu akan dilelang, bang. Nggak jadi dilelang. Tuhan memberikan kesempatan kepada engkau. Tetapi ketika kesempatan diberikan engkau cuma doa dan doa dan doa, memang tidak jadi dilelang. Tetapi disita. Kenapa? Karena nggak ada uang. Engkau nggak bisa dapat berkat uang. Kenapa? Karena kita tidak pernah menabur keuangan kita. Bagaimana kita bisa menuai? Nggak bisa. Petani menanam padi, dia menuai padi. Petani menanam jagung, dia menuai jagung. Tidak ada petani nanam jagung, menuai uang. Tidak ada. Hari ini mari. Jangan dengar kata orang. Tetapi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Dengar apa yang sudah Tuhan sampaikan hari ini. Benahi hatimu, benahi pikiranmu. Lihat firman Tuhan baik-baik. Lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya percaya hidupmu dijamin pasti ada perubahan. Pasti ada jalan keluar yang terbaik, yang terseok-seok, tidak ada jalan. Tetapi tiba-tiba Tuhan buat jalanmu rata kembali.
dengan cara Tuhan yang ajaib. Mari benahi. Saya ada anak Tuhan yang luar biasa. Saudara tahu nggak? Anak Tuhan ini luar biasa, persepuluhan 10.000. Cuma 10.000. Mungkin di mata kalian tidak ada gunanya bayar parkir di mall 10.000. Tapi Anda bisa bayar untuk Tuhan 10.000. Anda berat. Hati-hati. Anak Tuhan ini cuma bayar persepuluhan 10.000. Saya berkata, puji Tuhan. Ketika engkau bisa dipercaya dengan perkara kecil, engkau akan dipercaya dengan perkara besar. Dari 10.000 saya lihat ada peningkatan 15.000. Ada peningkatan 30.000. Ada peningkatan 35.000. Kenapa? Janji Tuhan iya dan amin. Ketika engkau setia dalam perkara kecil, engkau setia mengembalikan milik Tuhan, maka yang terjadi adalah kelipatan dan kelipatannya dengan cara Tuhan yang ajaib. Hari ini bukan soal persepuluhannya, tetapi hari ini Tuhan mau kita belajar menghargai dan menghormati firman-Nya. Menghargai dan menghormati Dia sebagai pencipta kita. Dan kita mau dengar-dengaran apa yang Roh Kudus sampaikan. Dan kita mau jadi pelaku firman yang luar biasa. Saudara tahukah kenapa Tuhan mau? Supaya rumah perbendaharaan Tuhan itu ada makanannya. Kalau rumah perbendaharaan Tuhan tidak ada makanannya, ya, bagaimana firman Tuhan bisa disampaikan ke daerah-daerah? Saudara tahu, saya pergi ke Kediri, ya, saya naik mobil, perlu bensin. Dalam perjalanan saya perlu tol, kartu tol bayar pakai duit, bukan pakai doa. Ya, kartu tol PP hampir 200.000. Saya harus kasih makan, ajak makan anak-anak yang ikut pelayanan. Bukan dibiarin lapar sampai malam terus lapar, bukan. Ya kan? Dan kalau saya tidak punya apa-apa, bagaimana saya bisa melayani Tuhan? Saya umpamakan saya aja, ya. Barusan ini waktu ada Zoom-nya Al-Kakua, profesornya berkata, cuma Cik Ling yang mau angkut Al-Kakua 10 dus, 15 dus ke Kediri. Saya jawab, kenapa saya mau angkut 10 dus, 15 dus? Karena 1 dus dapat ongkir 40.000. Kalau saya bawa 10 dus 400.000. 400.000, 200.000 bisa bayar kartu tol PP. 200.000 lumayan bisa bayar bensin. Kalau kita nggak ada perhitungan begitu, nggak bisa firman Tuhan disampaikan ke desa-desa, ke kota-kota, nggak bisa, saudara. Kalau saya menunggu uang datang dan uang datang, tidak mungkin kita bisa berjalan. Ada seorang hamba Tuhan, saya ketemu waktu di Kediri, ya, dia berkata, kamu mau nggak tak jadwal pelayanan, ya, di tempatnya Bapak Gembala Seven Moses tuh. Mau nggak tak jadwal pelayanan? Banyak jadwalnya, 1 bulan penuh, 1 bulan 30 hari penuh. Tapi siap nggak? No PK, no makan. Artinya melayani semuanya sendiri. Ya, melayani semuanya sendiri. Mau enggak? Saya bilang, kalau semuanya sendiri, terus kalau pergi ke luar negeri, siapa sih yang bayar? Ya sendiri. Saudara, tapi Tuhan tahu hati Bapak ini. Karena dia punya hati, dia mau melayani no PK, no makan. Jadi makan dewek, bayar dewek, semuanya bayar dewek. Dan Tuhan kasih dia income pasif. Ya, income pasif yang setiap bulan ada. Setiap bulan selalu ada di rekeningnya. Jadi dia bisa melayani Tuhan kemana-mana gratis. Berbahagialah Bapak ini. Dan Tuhan tahu hatinya. Ketika Bapak ini mempunyai seorang istri, istrinya meninggal, Tuhan kasih lagi istri, ya, yang baru.
yang luar biasa. Karena istrinya punya 9 perusahaan. Dan 9 perusahaan ini tidak usah nunggu orang lain. Dia dengan 9 perusahaan ini, dia juga bisa menunjang pelayanan. Semua dari diri sendiri. Saudara, ini adalah luar biasa. Kenapa bisa? Bisa, karena selama masa mudanya, dia selalu mengiring dan melayani Tuhan dengan segenap hati. Dia berani bayar harga. Dan ketika bayar harga, Tuhan tidak pernah lalai kok. Tuhan tidak pernah membiarkan kita kekurangan. Enggak. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu menuntun kita. Bahkan Tuhan selalu memberkati kita. Karena manapun dimanapun, mari. Ya, jangan kita bisa bayar pembantu, kita bisa bayar satpam, kita bisa bayar sopir. Alangkah kejamnya kita tidak bisa mengembalikan persepuluhan milik Tuhan yang memang milik Tuhan. Makanya ketika kita tidak taat dan setia, kalau kita mengalami sesuatu tiba-tiba orang bawa lari uangmu tidak bayar. Jangan salahkan Tuhan, karena itulah binatang belalang pelahap sedang menggerogoti engkau. Tiba-tiba anakmu pinjam duit, tidak tahu bayar apa enggak. Ya. Tetapi ketika engkau datang kepada Tuhan, sujud di hadapan Tuhan, engkau berdoa, Tuhan bisa menjamah anakmu, Tuhan bisa memberkati anakmu, dan Tuhan bisa membuat anakmu mengembalikan uangmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Mari saudara, hari ini kita selalu datang kepada Tuhan. Kita selalu senang sekali berdoa, memuji, mendengar pesan Tuhan, digenapi puji Tuhan luar biasa. Saudara, puji Tuhan luar biasa. Tetapi kita tidak pernah menghargai dan menghormati Tuhan. Tuhan kita kaya. Tuhan tidak butuh uangmu. Uang kita loh. Kalau nggak dikasih napas kita berangkat kok malam ini. Yang rugi siapa? Kita kok, bukan Tuhan. Tuhan loh masih banyak manusia ciptaannya luar biasa kok. Tetapi Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Kenapa firman Tuhan ini disampaikan? Karena Tuhan mau kita semua mengalami perubahan dan perubahan hidup. Bukan kita jadi anak Tuhan 5 tahun tambah susah hidupnya. 10 tahun tambah kere hidupnya. Enggak. Tuhan mau ketika kita datang sama Tuhan. Ada perubahan seperti saya katakan, dari naik sepeda ontel, naik sepeda motor. Dari naik sepeda motor, naik mobil. Naik mobil Xenia berubah naik Expander. Naik Expander berubah naik Innova. Berubah naik yang lebih kelas dan lebih kelas lagi. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan ada. Perlindungan Tuhan ada. Covering Tuhan ada dalam hidupmu. Dan tahukah engkau, dia melebihi satpammu. Satpammu jaga engkau bisa ngantuk. Satpammu jaga engkau bisa maling masih masuk. Perampok masuk, tetapi penjagaan Tuhan 24 jam. Dia mengutus para malaikatnya menjaga engkau dan seisi rumahmu. Dan dia yang meluputkan engkau dari malapetaka dan mara bahaya. Bahkan ketika ada angin, ada gelombang, ada gempa bumi terjadi, tangan Tuhan yang meluputkan engkau dari segala malapetaka dan mara bahaya. Tangan Tuhan yang membawa engkau naik, dan engkau selamat, tidak kurang suatu apapun. Saudara cuma bayangkan, coba pikirkan. Kalau sesuatu terjadi dalam hidupmu, koreksi diri. Kenapa bisa terjadi? Ya ini tadi, hari ini Tuhan buka, Tuhan sayang, Tuhan mau kita berubah, ada perubahan terjadi. Jangan ketemu saya gini, nanti 2 tahun lagi ketemu saya tetap tidak berubah. Jangan, saya mau Anda ada perubahan. Ketemu saya Cik Lingling, Tuhan itu luar biasa. Doa saya dijawab Tuhan, ya. Rumah saya laku terjual dan Tuhan kasih rumah yang lebih bagus lagi. Luar biasa Tuhan. Wah Cik Lingling, Tuhan itu luar biasa. Apa yang Tuhan katakan iya dan amin. Dan hari ini Tuhan pakai saya, Tuhan angkat tinggikan saya, Tuhan promosikan saya dengan cara Tuhan yang ajaib. Ingat,
Yang bisa mengangkat meninggikan kita adalah Tuhan. Yang bisa membuat kaya bukan jerih lelahmu, jerih payahmu, bukan kekuatanmu, bukan kepandaianmu, tetapi yang bisa membuat engkau kaya, terkenal, berhasil, berkelimpahan adalah Tuhan. Karena nafasmu adalah dari Tuhan. Ingat, nafas itu ditutup aja 10 menit engkau berangkat. Jadi mari perhatikan baik-baik, hargai dan hormati Tuhan mulai hari ini. Jangan asal-asalan melayani Tuhan. Jangan asal-asalan datang ketika perlu datang sama Tuhan. Ya, jangan. Tapi datang sama Dia dengan segenap hati. Supaya ada jalan keluar terbuka, ada terobosan terjadi, ada pelipat gandaan terjadi, percepatan terjadi dengan caranya yang ajaib. Dan Tuhan katakan ada berkat tiba-tiba, ada peningkatan naik dan naik dan naik dengan caraku di luar nalarmu. Aku yang angkat tinggikan dan promosikan dengan caraku yang ajaib. Mari saudara, hari ini apapun keadaanmu, ketika engkau dengar firman Tuhan, engkau introspeksi diri, engkau mulai benahi dari hatimu, pikiranmu, semuanya. Dan engkau sebagai pendengar firman yang baik, dan engkau sebagai pelaku firman yang baik, percayalah, rumahmu tidak akan disita. Rumahmu Tuhan akan tolong, Tuhan akan bukakan jalan, Tuhan akan tolong dengan caranya yang ajaib, dan rumahmu akan kembali menjadi milikmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Mari datang sama Dia, tersungkur di kaki Dia. Tuhan, ampuni aku. Mulai hari ini Tuhan, aku akan melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Benahi hatimu, benahi dirimu. Jangan kita cuman waktu ada masalah, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kata Tuhan, kamu sekarang lagi kesulitan, kesusahan, kamu datang kepada aku, gedor-gedor, minta tolong dan minta tolong. Waktu aku berkati kamu, 1 rupiah pun kamu gak pernah datang. 1 rupiah pun kau tidak pernah datang, tidak pernah kasih untuk persembahan. Saudara, kalau Tuhan berkata begitu, bagaimana keadaan kita, saudara? Mari belajar, ya. Berarti benar-benar Tuhan ini ingin kita semua berubah. Dulu saya diajarin Tuhan sampai ngerayain Natal 5 kali loh di restoran. Luar biasa. Saya pikir ngapain sih Tuhan? Capek loh, capek kayak orang pesta, kayak orang menantu. Ngapain Tuhan? Saya lu gak dapat hasilnya pas-pasan. Tuhan bilang apa? Aku sedang memperlihatkan kepada engkau. Ini loh umatku yang katanya mengasihi aku, yang menyambut kelahiranku, yang luar biasa dan luar biasa datang ke pesta Natal. Persembahannya cuma 2.000. Saudara, Tuhan bilang apa? Mereka sama sekali tidak pernah menghargai aku. Parkir mobil ke mall 10.000. Tetapi mereka datang kepada aku, memperingati hari kelahiranku cuma 2.000. Saudara, kalau 2.000 itu paling besar dalam hidupmu, itu puji Tuhan. Kalau engkau hanya memberikan 2.000 asal apa adanya, engkau sama dengan engkau menghina Tuhan. Engkau tidak menghargai Tuhan. Masa napasmu ini 2.000? Tahu nggak napasmu ini? Kalau sudah nggak bisa napas itu ICU 1 malam 20 juta. Jangan main-main. Ya, hari ini mari saudara. Saya nggak akan panjang lebar. Saya percaya saudara ada anak-anak Tuhan yang pandai. Anak-anak Tuhan yang luar biasa. Anak-anak Tuhan yang mengerti akan sabda firman Tuhan. Anak Tuhan yang selalu mendapatkan pengenapan janji Tuhan. Mari, jangan asal-asalan. Mulai hari ini kita benahi. Kita berdoa, Tuhan, aku minta tolong Tuhan berikan jodoh yang terbaik, berikan tulang rusuk yang terbaik. Tahukah Anda? Ketika engkau menghargai, menghormati Tuhan, Tuhan akan berikan tulang rusuk yang berbobot bibit bebet eksklusif. Tapi kalau engkau menghargai Tuhan hanya asal-asalan dengan apa adanya, Tuhan pun akan memberikan yang asal-asalan dan apa adanya kepada engkau. Sesuai dengan taburanmu. Mari, benahi hatimu. Benahi semuanya. Supaya engkau berubah, ada peningkatan dan peningkatan. Iya, Ibu.
Saya akan bantu ibu dalam doa, dan ibu mulai melekat sama Tuhan, datang sama Tuhan. Dengan segenap hati, percayalah, Tuhan jamah hati anakmu, dia akan kembalikan uangmu sebesar 4,5 M dengan cara Tuhan yang ajaib. Mari saudara, ya, ibu ini tidak mengerti, karena dia mungkin dia belum melekat sama Tuhan, tidak mengerti apa itu perpuluhan, tidak mengerti bagaimana dia berkata, saya akan tanya mama saya yang Kristen. Saya akan tanya, saudara, lihat ibu ini, dia sampai berkata, saya mau tanya supaya saya mengerti. Dia mau belajar. Kita-kita yang sudah mengerti, kita-kita yang sudah melayani Tuhan, di mana? Di mana keadaanmu? Nah tuh, ibu saya Kristen tapi nggak pernah ajari saya agamanya Ci Aling. Ya, hari ini Dila masuk di sini, Tuhan akan ajar Dila dari hari ke hari semakin mengerti akan kehendak Tuhan, dan saya percaya ketika engkau terus melekat sama Tuhan, ketika engkau terus berdoa dan engkau berjalan bersama Tuhan, akan ada perubahan terjadi. Ya, Tuhan akan berikan jalan terbaik, Tuhan akan berikan semangat yang baru kepada Dila, dan yang satu, Tuhan akan jamah hati anakmu dan dia akan mengembalikan uangmu. Ya, mari saudara, lihat ibu ini begitu rendah hati. Dia mau terbuka, padahal saya tidak sebut namanya. Saudara, Tuhan cari yang begini. Tuhan cari yang rendah hati. Ya. Ya. Tuhan sayang. Saudara tahu nggak? Saya selama Zoom, saya nggak pernah pasangkan nomor rekening, harus transfer, harus persembahan. Enggak. Kenapa? Karena dalam pikiran saya cuman apa? Tuhan memberikan kasih karunia-Nya gratis kepada saya. Tuhan berikan firman-Nya juga gratis kepada saya. Dan saya menyampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara juga gratis kepada Anda semua. Ya. Tetapi Tuhan mau Anda belajar lebih meningkat lagi. Kenapa? Supaya Anda ada perubahan. Yang tadi di bawah mulai naik step by step. Naik terus naik ke atas. Ada perubahan. Yang tadinya dalam keadaan kekurangan tidak bisa makan enak, sudah mulai bisa makan enak. Ada perubahan. Dari bisa makan enak, lebih bisa lagi makan enak lagi. Ada perubahan. Dari bisa makan enak, Tuhan mulai buka jalan. Ada jalan, ada kerjaan. Tuhan buka. Percayalah ketika engkau setia, tiba-tiba lompat demi lompatan akan terjadi dalam hidupmu. Ya, mari Bapak, Ibu, Saudara, saya undang Ibu Gembala Feba ini masih ada. Ibu Gembala Feba ini percaya. Anda yang masih belum dapat kerjaan, percayalah. Datang sama Tuhan dengan segenap hati. Tuhan bisa buka jalan kok. Pasti. Saya juga pernah mengalami. Ya. Saya persilakan Ibu Gembala Feban ini berdoa buat firman Tuhan. Ya, Ci, siap, Ci. Mari saudara kita akan berdoa. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu Bapak. Hanya Engkau yang patut ditinggikan, diagungkan, dan dipermuliakan. Terima kasih, terima kasih. Yang Maha Besar Bapak kami dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan di atas segalanya, kami datang kepadamu Tuhan. Mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan telah menyikapkan, membukakan rahasia firman-Mu yang harus kami dengar, kami terima dengan pikiran rohani, dengan hati nurani yang suci, supaya firman-Mu benar-benar mengerjakan kehidupan kami, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan. Tuhan, pekerjaan Tuhan di dunia ini membutuhkan dana, membutuhkan uang, terutama ibadah Zoom ini Tuhan. Haleluya. Butuh yang namanya paketan. Oh, Tuhan harus bayar 1 tahun berapa juta. Listrik juga harus bayar. Tuhan, hamba-Mu tidak mencari duit. Hamba-Mu tidak mencari sesuatu yang
negatif, tetapi hamba-Mu telah mengajar kepada kami semuanya, agar kami mengerti dan memahami apa yang harus kami lakukan sebagai orang percaya, supaya nama Tuhan saja dipermuliakan. Biarlah kami terima firman Tuhan ini dengan pikiran yang rohani, dengan positif. Kami siap untuk mendukung ibadah pelayanan Zoom ini Tuhan. Kami siap mendukung hamba-Mu Cik Lingling. Oh haleluya. Memang kebutuhan finansial, kebutuhan keuangan untuk bisa melangsungkan pelayanan ibadah ini dengan baik. Itulah sebabnya bukakan hati kami masing-masing Tuhan, supaya kami tidak salah persepsi. Kami tidak salah untuk menangkap kebenaran firman Tuhan itu. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Biar Roh Kudus dan firman-Mu terus berbicara di dalam setiap hati nurani kami. Bawa kami semakin dekat kepada Tuhan, memahami akan maksud-maksud firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan berkati pelayanan hamba-Mu Cik Lingling. Tuhan dengan berkat-berkat surgawi, berkat ilahi, dengan hikmat, akal, budi, bijaksana, dengan kerendahan hati dan penyerahan diri. Tuhan lindungi hamba-Mu dari segala serangan iblis dan kuasa kegelapan roh-roh jahat. Oh Tuhan, yang menggagalkan rencana Tuhan ini kami tolak semua unsur dunia ini yang hendak membuat kerusuhan di dalam pelayanan ini. Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, supaya hamba-Mu tetap boleh melayani Engkau dengan kekuatan yang Tuhan berikan, dengan kesehatan, dengan pimpinan Roh Kudus. Berkati suami, anak-anak, semua mantu dan cucu-cucunya, supaya mereka juga mendukung, menjadi pendukung utama di dalam pelayanan hamba-Mu ini. Juga kami yang ada di dalam Zoom Grace Ministry ini diberkati Tuhan sampai hari ini, besok, seterusnya dan selamanya. Tuhan, tolong semua yang ada di dalam Zoom ini Tuhan. Kami serahkan co-host, kami serahkan hamba-hamba Tuhan. Oh Tuhan, tidak kami sebutkan nama-nama mereka satu persatu. Sudah tercatat di dalam buku kehidupan Tuhan. Kami siap mendukung pelayanan ini Tuhan sampai kapanpun. Dengan kemampuan apa yang kami bisa, apa yang kami punya itu datangnya dari Tuhan. Kami juga kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, apa yang kami lakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Kami tidak melihat siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, siapapun yang melayani, tapi kami mau melihat Tuhan di dalam sosok pribadi kepada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kiranya kami yang sudah mendengar firman Tuhan dengan hati yang terbuka, kami siap diubahkan, kami siap untuk dibentuk, kami siap menjadi kehidupan yang baru di dalam Engkau, hati yang baru, pikiran yang suci. Oh, kami percaya Tuhan, Engkau pasti akan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan yang datang dengan beban berat, pergumulan, permasalahan, baik dalam rumah tangga, ekonomi, pekerjaan, bisnisnya, kesehatannya, oh Tuhan pernikahannya, masa depannya, kami serahkan pelayanan hamba-hamba-Mu. Tuhan, Kau sendiri akan mengcover semuanya. Tuhan, kami berterima kasih lewat doa nubuatan, pesan-pesan Tuhan. Ini memberkati kami semuanya. Kalau kami diberkati lewat Zoom Grace Ministry ini, kami juga harus mengembalikan apa yang kami terima dari Tuhan untuk pelayanan Zoom Grace Ministry ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena pelayanan ini tanpa uang tidak akan bisa berjalan dengan baik. Itulah sebabnya Tuhan, bukan karena hamba-Mu mata duit dan bukan, tetapi sesungguhnya itu yang apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, itu memang betul kenyataannya seperti itu. Bahwa pelayanan membutuhkan semua. Oh Tuhan, keuangan, membutuhkan materi, membutuhkan support dan dukungan. Doa kami dari anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang cinta pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami tidak memperkaya diri sendiri, tidak mencari kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain, kepentingan pelayanan, kepentingan bersama. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Engkau memberkati ibadah ini akan dilanjutkan sampai nanti pada malam hari. Tuhan, Engkau sertai hamba-Mu Cik Lili, memberkati kesehatan dan kekuatan, memberkati sukacita, bahagia, sejahtera. Terima kasih Tuhan, baik mereka yang belum didoakan, yang belum menerima pesan-pesan Tuhan nubuatan. Tuhan, Engkau juga berikan mereka sabar untuk menunggunya, dan firman Tuhan memberkati kami semuanya. Tuhan, izinkan kami menadahkan tangan kami di hadapan Engkau, dan Tuhan turun tangan untuk memberkati. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, dan memberkati kita semuanya dengan berkat-berkat permanen, yaitu damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, keselamatan, ketenangan dan kenikmatan yang akan menyertai kita dan memberkati kita semuanya dengan berkat-Nya yang tidak terduga. Dari sekarang dan sampai Maranatha, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Immanuel, terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati Cik Ling. Amin. Terima kasih Ibu Gembala Fibanini atas Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dan memakai Ibu Gembala semakin luar biasa. Ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan pakai saya untuk menyampaikan firman Tuhan ini kepada kalian semua, karena Tuhan sangat-sangat mengasihi semua yang ada di Zoom ini. Dan Tuhan mau kita semua ada perubahan, tujuannya satu. Kita mau belajar menghargai dan menghormati Tuhan kita yang sudah memberikan kehidupan kepada kita, yang sudah menjaga kita 24 jam. Melebihi pembantu, melebihi satpam, melebihi sopir, saudara. Ya, hari ini kita belajar, hargailah Tuhan yang selalu menyertai kita 24 jam. Dimanapun engkau berada. Terima kasih Ibu Hadekok. Iya, mana sekarang? Ibu Hadekok dari Belanda. Ya. Tuhan mau kita belajar memposisikan Dia, bukan seperti sopir, bukan seperti pembantu, bukan seperti satpam, tetapi Tuhan mau kita memposisikan Dia sebagai Raja di atas segala raja. Sebagai Bapa kita di sorga yang luar biasa, yang sudah berkorban, yang memberikan kehidupan kekal kepada kita. Yang memberikan kepada kita kehidupan yang berkemenangan. Sebentar lagi kita akan memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Saudara, mari benahi hati kita semuanya. Ya, Tuhan memberkati. Mungkin ada Bapak Ibu Gembala yang dipercayakan Tuhan, pesan-pesan Tuhan. Mungkin Ibu Hadekok dari Belanda ada pesan Tuhan. Ibu Grace Lumempau, ya saya persilakan. Puji Tuhan, walaupun hanya saya terlambat berapa menit tadi, semua firman Tuhan itu Tuhan perlihatkan Ibu menyampaikan lidah-lidah api memancar. Semua kita orang, tetapi ada beberapa yang menolak begitu kembali kepada Dia. Tapi Tuhan tidak lihat siapa orangnya. Dan Tuhan berbicara kepada saya saat Ibu menyampaikan firman Tuhan bahwa Ibu akan dikirim ke beberapa negara untuk menyampaikan firman Tuhan dalam pelayanan. Tadi Tuhan perlihatkan sama saya bendera Eropa. Dia tulis Eropa begitu. Sementara Ibu menyampaikan firman Tuhan, saya lihat, wah, kok Eropa begitu. Dan Ibu diantar ke satu tempat yang gelap di Eropa itu. Tetapi sementara Ibu diantar ke tempat yang gelap itu, ada satu burung merpati hinggap dia di atas pundak Ibu sebelah kanan. Dari itu Tuhan
perlihatkan sama saya burung merpati itu bersama dengan ibu di Eropa itu satu api yang menyala. Ini yang Tuhan perlihatkan kepada saya. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, terima kasih buat hambanya Ibu Hadekok dari Belanda. Saudara, Tuhan cinta. Ibu Hana ini di Belanda. Beliau bertemu dengan saya, kenal saya di Zoom ini. Ya, kita belum pernah bertemu muka. Tapi Tuhan itu ajaib. Melalui hambanya Ibu Hadekok menyampaikan firman Tuhan. Dan itu semakin menguatkan saya. Saya percaya kalau memang Tuhan mau bawa, saya siap. Ya, karena saya melayani semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Amin. Ya, terima kasih Ibu Hana. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dan memakai Ibu Hana semakin luar biasa. Sama-sama, Bu. Ya, mungkin dari ibu kita, Ibu Grace Lumampau dari Bitung. Baik, Saya persilakan. Shalom. Ya, saya Shalom, diperlihatkan Ibu. Tuhan saat Kohas bisa Ibu- di-spot. saat Ibu Ongling menyampaikan pesan Tuhan, Roh Tuhan ada di atas diri Ibu, karena ada dorongan dari suara Roh saya dengar berkata, hambaku sampaikan terus kebenaranku, supaya banyak orang mengerti tentang keberhasilan. Dan di saat Ibu mengungkit tentang satpam, tentang pembantu, tentang sopir, lidah-lidah api benar seperti kesaksian dari Ibu Hana, lidah-lidah api itu keluar dari mulut Ibu dan mengenai sasaran, sehingga ada beberapa orang yang masih tertutup bagaikan pintu rumah yang tertutup, tapi karena lidah api begitu kencang masuk ke mengetuk pintu itu, maka lidah api itu berkuasa juga di dalam diri orang-orang tersebut. Tuhan katakan, jangan ada yang berani menolak firman Tuhan ini, karena ini merupakan keberhasilan. Bukan hanya untuk sementara, tetapi untuk kekekalan. Karena di saat ada persediaan makanan di rumah Tuhan, artinya tidak kekurangan stok, Tuhan akan membawa hambanya untuk mengalir kasih kepada orang-orang yang membutuhkan pelayanan, sehingga bisa juga berguna untuk mancanegara. Itu maunya Tuhan. Dan saya diperlihatkan lagi untuk kita di Zoom Grace Ministry ini, Tuhan inginkan supaya kita semua kompak, satu roh dengan Roh Kudus. Di saat mana kita satu roh dengan Roh Kudus, maka api ini semakin menguasai semua orang yang ada di Zoom, sehingga akan banyak orang yang datang juga di Zoom ini untuk menerima pertolongan Tuhan. Ada tarikan yang begitu kuat, bagaikan magnet yang sangat kuat, gaya tariknya akan menarik orang untuk datang berkumpul di Zoom ini. Mari terima urapan Tuhan yang dahsyat. Dan waktu Ibu Feben ini berdoa, saya diperlihatkan namanya itu menengadah ke atas dan doanya bagaikan asap putih yang naik lurus ke atas. Tuhan katakan, demikianlah yang aku kehendaki, berdoa dengan hati nurani yang bersih, dengan penuh ketulusan, maka doanya akan memberkati banyak orang. Dan Tuhan minta supaya kita semua juga demikian. Sekali lagi Ibu Ong Ling jangan takut untuk menyampaikan firman, sebab Tuhan sudah pakai Ibu. Tidak perlu terpengaruh dengan suara-suara di bumi yang melemahkan dan menjatuhkan. Tapi Tuhan katakan, biarlah lihat kepadaku, karena bukan mereka yang menghidupi engkau, yang memberkati engkau, yang memberkati keluargamu, bahkan semua anggota Zoom ini dari berbagai latar belakang hidup, tapi Tuhan sudah satukan di dalam rohnya yang kudus, dan kalian akan memperoleh kemuliaan-Ku. Nikmati realita Tuhan, dan Tuhan di atas kita, Dia segala-galanya bagi kita. Itu saja yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Ibu Gembala, Pendeta Grace Lumampau, atas pesan-pesan Tuhannya. Terima kasih, semakin memberikan kekuatan semangat kepada saya. Ya, terima kasih. Berkati. Yesus menyertai
dan memberkati dan memakai Ibu Gembala Grace Lumompau semakin luar biasa. Amin. Tuhan memberkati sama-sama Ibu. Ya, Tuhan berkati. Saudara, kalau kita meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, Ibu Pendeta Grace Lumompau, saya juga kenal beliau di Zoom ini, ya, belum pernah bertemu muka. Tetapi Roh Kudusnya sama, dan Roh Kudus sendiri yang berbicara. Begitu juga Amin. bagi Anda semua yang boleh ada di lingkup Zoom ini, percayalah, Anda pun akan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Kasih karunia Tuhan pun akan diberikan kepada Anda ketika Anda benar di hadapan Tuhan. Amin. Ya, kita belajar sebagai pelaku firman yang benar, supaya semua yang Tuhan janjikan benar-benar terjadi dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Ada perubahan, ada kemajuan, ada pergerakan, ada peningkatan, dan ada kenaikan, naik dan naik seperti mercusuar yang tidak tertahankan. Ya, ada lagi yang dipakai Tuhan, penglihatan nubuatan ada. Cik Meyung dari Taiwan ada. Bapak Unandi, Bapak Paulus Aming, Ibu Dorcas mungkin, Ibu Ros, ada? Kalau ada bisa disampaikan, jangan malu-malu. Ada? Belum ada, Bu. Oke, kalau belum ada, kita kembali ya. Saya akan doakan lagi. Sabar. Kalian berdoa. Kalau hatinya benar, berdoa Tuhan dengar, Tuhan pasti panggil kok. Karena saya mendoakan tuh saya nggak pilih-pilih. Tiba-tiba Tuhan bilang, panggil si A, saya cuma panggil. Lalu Tuhan ngomong, panggil si B, ya saya panggil. Ada yang masuk awal nggak dipanggil-panggil. Malah terakhir, kenapa? Karena Tuhan mau Anda belajar melekat sama Tuhan. Diajar duduk diam dalam hadirat Tuhan. Ya. Ingat, di balik semua yang terjadi ada rencana Tuhan yang indah. Ya. Semangat. Yuk, kita memuji, menyembah Tuhan lagi, dan saya akan doakan Bapak, Ibu, Saudara.